Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuringan Permatasari dengan NIM 192231071. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai estimate yield pada anggota kelompok dan juga individu. Akhirnya, latar belakang saya melakukan penelitian ini, yakni eh, untuk mahasiswa sendiri, kami melakukan penelitian ini pada kelompok mahasiswa yang mana pada kelompok usia ini memiliki rentang usia pada usia 18 hingga 25 tahun. Nah, untuk mahasiswa sendiri melakukan termasuk dalam kelompok usia dewasa yang dimana rentan terhadap berbagai faktor seperti perubahan pola makan, peningkatan stres, hingga aktivitas fisik yang lebih tinggi. Yang semua hal itu dapat berdampak pada status gizi mereka. Nah, pada penelitian ini, kami menggunakan metode estimate food report untuk mengetahui tingkat konsumsi makanan individu maupun kelompok. Selanjutnya, untuk rumusan masalah relevannya penelitian ini, yakni untuk mengetahui bagaimana tingkat keberagaman konsumsi harian secara individu pada hari kerja maupun hari libur. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat secara individu dan juga kelompok. Dan yang ketiga, bagaimana asupan kalsi, zinc, kalsium, natrium, vitamin A, dan vitamin C secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana tingkat variasi dan keragaman asupan zat gizi secara kelompok untuk anggota kelompok bukan maupun aktif. Dari disusunnya rumusan masalah, kami memiliki tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk yang pertama untuk menilai keberagaman konsumsi harian secara individu pada hari kerja maupun hari libur. Dan yang kedua untuk menilai asupan energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga untuk menilai asupan zat gizi makro seperti zat besi, zinc, kalsium, natrium, vitamin A, dan juga vitamin C secara individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat untuk menilai tingkat variasi dan juga keseragaman asupan zat gizi secara kelompok untuk anggota kelompok perempuan maupun laki-laki. Seharusnya tiga metode dilakukannya penelitian ini yang memang ada waktu dan juga lokasi. Eh, Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali, yakni 2 kali pada hari kerja dan juga 1 hari pada hari libur. Yang dilakukan pada tanggal 17, 19, dan juga 21 September 2025 dan dilakukan pada tempat tinggal responden. Subjek penelitian pada penelitian ini, yakni kami menggunakan individu kelompok 2 pada kelas gizi 5B angkatan 2023 dengan program studi S1 Gizi di kampus Universitas Airlangga. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ini dengan menggunakan pengumpulan data primer yang diperoleh dari data asupan makanan individu maupun kelompok selama kurang lebih selama 3 hari. Data asupan tersebut diperoleh dari pengisian kuesioner estimate food report 3 kali 24 jam yang diisi oleh responden. Terusnya ada hasil dan juga pembahasan pada eh, dengan kali ini kami melakukan eh, pengambilan data pada kelompok dan juga individu. Untuk responden individu, kami melakukan pemilihan pada responden CPHP yang berjenis kelamin perempuan dengan usia 21 tahun yang memiliki berat badan 55 kg dengan tinggi badan 198 cm. Dan juga untuk perhitungan BMR-nya kami menambahkan di angka 1.375 kilokalori untuk asupan energi yang didasarkan pada BMR Arithmetic. Pengambilan datanya ini pada tanggal 17, 19, dan juga 21 September 2025. Untuk tingkat kecukupan energinya, kami menggunakan level WNPG untuk energi yang dimana terdapat 5 kategori, yakni defisit berat, defisit sedang, defisit ringan, adekuat, dan juga berlebih. Selanjutnya merupakan data konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh responden CGHP pada tanggal 17 September 2025 yang dapat kita lihat bahwa asupan energi, protein, lemak maupun karbohidrat. Namun untuk lemak sendiri, responden CGHP ternyata melebihi dari kebutuhan hariannya. Namun untuk segi gizi makro maupun mikro lainnya masih sangat kurang dari kebutuhan hariannya.
Untuk natriumnya masih dalam batas normal menurut anjuran dari Kemenkes, di mana masih di bawah angka 1.500. Kemudian eh, merupakan asupan konsumsi pada tanggal 19 September 2025 oleh responden CGHP yang tidak jauh berbeda dengan konsumsi pada hari pertama, yakni pada tanggal 17. Eh, pada pada tanggal ini ternyata untuk lemak dan juga karbohidratnya sudah cukup memenuhi dari kebutuhan hariannya dan juga natriumnya masih dalam batas normal. Kemudian untuk pada tanggal 21 September 2025 yang dimana hari ini merupakan hari weekend, ternyata asupan nutrisinya jauh lebih menurun daripada ketika hari kerja. Eh, untuk keseluruhan zat gizinya ternyata responden CGHP masih belum memenuhi. Namun untuk natriumnya sudah mendekati dari angka anjuran batas maksimal konsumsi natrium berdasarkan Kemenkes. Berikut merupakan rata-rata konsumsi responden selama 3 hari yang dimana dari tanggal 17, 19, dan juga 21 untuk tiap kandungan zat gizinya akan dilakukan penjumlahan yang kemudian akan dibagi dengan eh, jumlah harinya. Terus kami mendapatkan rata-rata konsumsi responden seperti yang tertera pada tabel rata-rata konsumsi responden. Untuk energinya kami membandingkan dengan cut off yang juga telah dikalikan dengan faktor aktivitas sehingga menghasilkan TEE sebesar 1.884 kilokalori. Untuk persen pemenuhan menurut WNPG sendiri hanya memenuhi dari 44% menurut perbandingan dengan TEE yang dimana persentase tersebut masuk dalam kategori defisit berat. Untuk asupan zat gizi makro ternyata untuk karbohidrat telah memenuhi dari angka kebutuhan harian harian untuk berdasarkan dengan perhitungan TEE dan juga batas maksimal maupun minimalnya. Namun untuk protein ternyata masih belum memenuhi angka kecukupan perharinya dan juga untuk lemak ternyata justru melebihi dari angka kebutuhan perharinya. Kemudian untuk zat gizi makronya ternyata keseluruhannya masih belum memenuhi, namun untuk natrium ternyata masih dalam batas normal untuk konsumsi maksimal perharinya menurut Kemenkes. Selanjutnya ya ini tabel konsumsi kelompok yang dimana pada tabel ini terdiri dari anggota kelompok perempuan saja. Dari rata-rata dan juga asupan zat gizi tiap individunya kami lakukan analisis menggunakan software SPSS yang kami gunakan untuk mengetahui standar deviasi dan juga mean. Standar deviasi sendiri kami gunakan untuk menilai keseragaman antara konsumsi tiap individu dan juga tingkat variasi konsumsinya. Dapat dilihat dari tabel tersebut, ternyata untuk natrium memiliki standar deviasi yang cukup tinggi dari meannya, yang dimana pada zat gizi natrium ternyata memiliki keseragaman dan juga variasi yang cukup tinggi untuk melakukan analisis. Namun beberapa zat gizi lainnya ternyata masih belum cukup seragam dan juga belum cukup bervariasi. Berbeda dengan analisis mengenai data kelompok pada anggota kelompok perempuan, ternyata untuk data kelompok pada anggota kelompok laki-laki justru memiliki keseragaman yang lebih banyak pada beberapa zat gizinya seperti pada energi, kemudian natrium, vitamin A maupun vitamin C yang ternyata keseragamannya lebih tinggi daripada dan juga hampir mendekati rata-rata untuk konsumsi hariannya. Kemudian kelebihan dan juga kekurangan penggunaan metode
Putri ini sendiri, metode ini dikenal murah dan juga sederhana untuk diterapkan. Selain itu, salah satu kekuatan terbesarnya yakni adanya prinsip prospektif yang dimana pencatatan dilakukan saat makanan dikonsumsi, sehingga tidak bergantung pada daya ingat responden dan juga mengurangi risiko bias memori. Namun, meskipun metode ini sangat detail, ternyata catatan makanan juga secara umum memiliki salah satu kelemahan signifikan. Ini terjadinya potensi bias dari pelaporan partisipan. Nah, seringkali apa yang dilaporkan tidak sepenuhnya akurat karena responden mungkin mengubah kebiasaan makanannya atau mengurangi porsinya ataupun bahkan kurang teliti dalam mencatat. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari dilakukannya penelitian ini, yakni metode ini telah memberikan hasil yang cukup detail mulai daripada berapa responden mengonsumsi makanan tersebut hingga penjabaran mengenai kandungan zat gizi pada setiap gram makanan. Metode ini sendiri juga dilakukan untuk mengukur konsumsi selama 3 hari yang terdiri dari 2 hari kerja dan juga 1 hari libur untuk mengetahui tingkat konsumsi dan juga keseragaman makanan responden. Hasil analisis individu sendiri juga menunjukkan bahwa sebagian besar asupan zat gizi makro maupun mikro dari responden CGHP masih belum memenuhi kebutuhan asupan harian. Sedangkan untuk asupan zat gizi pada anggota kelompok perempuan maupun laki-laki sudah cukup lebih baik daripada asupan zat gizi individu. Namun, untuk tingkat keberagaman pada asupan zat gizi anggota kelompok perempuan yang didasarkan dari perhitungan standar deviasi dan juga MEAN yang menunjukkan bahwa konsumsinya masih belum cukup bervariasi. Berbanding terbalik dengan tingkat keberagaman pada asupan zat gizi anggota kelompok perempuan, ternyata pada asupan zat gizi kelompok laki-laki sudah cukup seragam dan juga bervariasi. Nah, dari penelitian ini kami memberikan beberapa saran, yakni yang pertama perlu dilakukan program edukasi gizi yang lebih terstruktur dan personal untuk meningkatkan asupan gizi yang belum optimal. Kemudian yang kedua, mencoba untuk melakukan validasi silang metode EFR dengan metode lain seperti FFQ untuk meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi menu yang lebih bervariasi untuk kelompok perempuan dan meningkatkan rekomendasi konsumsi. Kemudian yang keempat, melakukan analisis lebih mendalam dengan mempertimbangkan faktor demografi lain seperti usia dan status ekonomi. Dan yang terakhir, eh, dianjurkan untuk melakukan kegiatan penilaian gizi secara berkala untuk memantau perubahan kebiasaan makan dan keberlanjutan berbagai asupan gizi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.